Berikut jurisprudensi yang diterbitkan tahun 2018, nomor 5/YUR/PDT tahun 2018 dengan klasifikasi hukum perdata. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan, yakni Pasal 1, Angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Idealnya, satu bidang tanah hanya terdaftar dalam satu sertifikat. Namun pada kenyataannya, sering ditemukan sengketa hak milik atas tanah yang timbul karena sertifikat ganda. Terhadap tanah yang sama, terdapat lebih dari satu sertifikat, tetapi beda pemilik. Adanya sertifikat ganda tentu melahirkan konflik dan saling klaim kepemilikan atas tanah yang tercatat dalam sertifikat. Pertanyaannya adalah, apabila terjadi sengketa atas tanah, adanya sertifikat yang lebih dari satu nama atas nama yang lain, sertifikat mana yang akan diakui legalitasnya? Berkaitan dengan sertifikat ganda tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa bila terdapat dua atau lebih sertifikat atas tanah yang sama, maka sertifikat yang sah dan berkekuatan hukum adalah sertifikat yang diterbitkan lebih awal. Pendapat MA tersebut tertuang dalam putusan nomor 976K/PDT tahun 2015 tentang Lim Tedi vs Kodam 3/Siliwangi TNI Angkatan Darat tanggal 27 November tahun 2015. Dalam putusan itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari dua bukti hak yang bersifat autentik, maka berlaku kaidah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang syah dan berkekuatan hukum. Pendapat tersebut ditegaskan lagi dalam putusan nomor 290K/PDT tahun 2016 tentang Lisnawati vs Ivo Labara dan kawan-kawan tanggal 17 Mei 2016 dan putusan nomor 143PK/PDT tahun 2016 yakni Nyonya Rohadini dan kawan-kawan vs Pintarjo, Sultan Saputro, dan Nyonya Yanda Muhamaiwati, tanggal 19 Mei tahun 2016. Dalam putusan tersebut, MA menyatakan bahwa jika timbul sertifikat hak ganda, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu. Pada tahun 2017, MA tetap konsisten dengan pendapat tersebut di atas. Hal ini terlihat dalam putusan MA nomor 170K/PDT tahun 2017 tentang Hamzah vs Haryanto Jasin dan kawan-kawan tanggal 10 April 2017. Putusan nomor 734PK/PDT tahun 2017 tentang Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kodam 3/Siliwangi TNI Angkatan Darat tanggal 19 Desember tahun 2017 dan putusan nomor 1318K/PDT tahun 2017 tentang Dr. Andes Anang Agung Ngurahjaya vs Anang Agung Putri dan Aang Ngurah Madena Rotama tanggal 26 September 2017. Pertimbangan hukum putusan nomor 734PK/PDT tahun 2017 menyatakan bahwa jika ditemukan adanya dua akta autentik maka berlaku kaidah sertifikat yang terbit lebih dahulu adalah sah dan berkekuatan hukum. Sertifikat hak guna bangunan nomor 1458 yang kemudian diperpanjang dengan sertifikat hak guna bangunan nomor 46 Kelurahan Babakan Ciamis atas nama turut tergugat, yakni PT Propelat, yang kemudian oleh PT Propelat dijual kepada termohon peninjauan kembali tanggal 11 Februari tahun 1993. Lebih dulu dapat sertifikat hak pakai nomor 18 yang terbit tanggal 11 November 1998. Selain itu,
Gugatan atas adanya sertifikat ganda tersebut juga harus menjadikan kantor pertanahan setempat sebagai pihak tergugat atau turut tergugat. Tidak ditariknya pihak kantor pertanahan sebagai pihak mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena apabila gugatan dikabulkan, dapat berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini ditegaskan dalam putusan MA nomor 3029K/PDT tahun 2016, tanggal 26 Januari tahun 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu nomor 14/PDT-G tahun 2015/PN Sekayu tanggal 29 Desember 2015. Putusan yang mengikuti 290K/PDT tahun 2016, 143 PK/PDT tahun 2016, 1318K/PDT tahun 2017, 734 PK/PDT tahun 2017, dan 170K PDT 2017 dan 170K/PDT tahun 2017. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.